Oke, kita balik lagi langsung ke Obo Smooth Legend Cup. Ya, aku penasaran sama Hanzo-nya sih. Nanti bakal seperti apa ya, tipikal gameplay yang ingin dibawakan oleh seorang Caramel sendiri. Karena kan sekarang Hanzo bisa dibilang lebih enak ya. Bayangannya nggak bisa dicari, harus benar-benar di burst down terlebih dahulu. Tapi abis itu bisa sekarat. Iya sih. Karena bisa sekarat kalau dia dihabisin nyawanya. Dan itu malah enak. Tungguin di belakang, dihabisin. Dari Plus minus darahnya pas muncul di alam belakang, dia bakal langsung dihabisin. Ya, Langsung bos. di take down, langsung bisa di pick off. Betul sih. Tapi untuk sejauh ini belum ada pergerakan sama sekali ya. Ini mereka bermain nggak terlalu agresif juga. Tidak ada pertukaran eliminasi yang sudah dilakukan. Dan langsung menuju ke arah turtle yang pertama seharusnya setup. Akan jadi satu hal yang sangat penting, Wan. Masih di level yang ketiga, jadi belum ada Glorious Pathway. Tapi Luminaire di level yang keempat, ini bakal punya damage seharusnya. Tapi dia udah berubah. Kali ini para pasukan dari tim Indonesia membuat sedikit gebrakan. Luminaire berada di garis depan, bakal coba ditutup jalan. Tapi Luminaire terkena first blood. Ke jalan untuk pulang dari seorang Luminaire dan Caramel. Kalian pulang ke arah belakang. Para pasukan dari tim Indonesia dipukul mundur oleh para pasukan dari tim 7GL1. Ditarik-tarik Revitalize di depan sana dan bahkan Rexy gagal untuk menunggangi sosok dari seorang jungle yang memiliki dari tim 7GL. Meanwhile One akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat. Satu buat jungle, bakal coba di zoning out. Dan bahkan terus pakai Rob dan Avatar of Guardian berhasil mendapatkan momentum yang sangat mahal. Tapi langsung di-follow-nya oleh seorang Luminaire. Dengan kombinasi barbar dari tim Indonesia. Kali ini Flicker for defensive dikeluarkan oleh para pasukan dari tim 7GL Indonesia. Barbarian Server kali ini berhasil setidaknya menukar 2 poin kill setidaknya at least. Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin keuntungan, ini masih ada di tim lawan mereka dari 7GL. Karena dapetin karena turtle juga dan secara poin eliminasi memang mereka dapetin sampai ke angka 3 poin eliminasi. Bahkan terbagi dengan cukup adil. Ada satu untuk seorang Rush Makarov, ada satu untuk Saiful dan juga satu untuk seorang Obot. Dan let's see apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa ditukar. Nah dari seorang Pika, ini dengan emblem yang dia bawakan ya, seharusnya item decision-nya juga bakal lebih cepat nanti. Karena bakal ada discount yang didapetin dari item decisions. Dan semoga itu bisa jadi satu advantage atau privilege dia. Apalagi dari seorang Pika dan Caramel sudah mulai berdekat ke area top lane. Oke, bahkan di depan sana, Avatar of Guardian bakal coba untuk meng-cover pergerakan dari sosok seorang carry yang tidak berhasil diapa-apain oleh para pasukan dari tim Indonesia. Bahkan sebaliknya One bakal coba dihajar begitu saja para pasukan dari tim Indonesia. Mereka terperangkap satu orang Luminaire. Tidak bisa di-cover, harus dimakan, ditelan bulat-bulat sama Force telah dikeluarkan. Tapi Badang berhasil menyiksa sosok seorang Pika dan harus mundur ke belakang. Tanpa cover, Rexy berhasil menunggangi sosok seorang Lukas yang tidak ada poin kill Samsek. Ya, tidak ada poin eliminasi sama sekali untuk jauh ini. Tapi ternyata objektif udah mulai muncul kembali. Luminaire dengan 2 kali ditumbangkan ini bukan jadi hal yang baik. Karena berarti dia nggak bisa terlalu sustain nanti di area team fight. Dan Obot ini jadi salah satu sosok yang berbahaya juga. Lantern flare-nya terus-menerus mengganggu. Kita lihat di area mid lane. Oke, tapi nampaknya Luminaire dimakan kembali. Para pasukan dari tim Indonesia kali ini mencoba untuk menukar dengan adanya ombong tapi tidak berhasil kembali. Indonesia kehilangan 1 poin kill sedikit demi sedikit tapi itu tidak cukup baik karena mereka akan diambil dengan gold lane mereka untuk dengan 1 kali di late game gak akan ada yang bisa nahan. Harit gak bisa nahan, Hylos gak bisa nahan. Dan Rexy juga nggak bisa nahan, bahkan sebaliknya. Rexy hampir saja dimakan oleh seorang Badang dari tim 7GL, Nevin. Ya ini Luminaire kayak datang untuk tumbang ya, udah 3 kali di 5 menit game yang berjalan. Tapi untungnya sebenarnya di area top lane ini udah mulai bisa ditekan lebih dalam oleh Pika, oleh One dan juga Caramel. Ombong yang justru dalam suatu bahaya dengan range yang nggak terlalu jauh. Sebenarnya bisa dibilang lumayan imbang nih antara Kari dan juga Haretnya. Tapi nanti untuk Obotnya balik lagi adanya Jus ini dalam game itu yang akan jadi satu ancaman. Karena dia bisa ngegeser siapapun. Bahkan yang tertebal juga sekalipun yaitu seorang One yang bakal gampang banget buat digeser dengan Lantern Flare. Oke, dari Ombong maka coba di cover dengan ke Caramel di depan sana dan Avatar of Guardian. Tapi menuju ke seorang Ombong berhasil dimakan oleh seorang Caramel mendapatkan 2 poin kill. Hampir saja bisa dimakan. Sayangnya dengan ada Glorious Pathway mereka mencari kembali di mana Lukas berada. Luminaire itu dia.
cover dengan ada imitasi Alice the Beast. Membuat para pasukan dari tim Malaysia harus mundur sedikit demi sedikit. Dan Pika yang mendapatkan keuntungan atas invasi menuju ke arah top lane. Iya, dan ini bakal coba dipaksa lagi ya Lantern Flare mencoba untuk mengganggu stacking yang hampir penuh tadi bisa dihindarkan oleh seorang Pika juga. Tapi harus hati-hati karena follow up mungkin akan hadir juga dari seorang Logando yang bisa jadi berbahaya. Satu inisiasi dengan flicker untuk seorang Badang itu tidak bisa dihindarkan. Jadi harus berhati-hati untuk EVOS, Over Ayam, lagi untuk seorang Luminaire. Yang kali ini juga masih menunggu untuk ultimate-nya bisa kembali lagi. Oke, Luminaire di depan sana belum mencari di mana pergerakan dari Rus Makarov. Karena Rus Makarov menuju ke bottom lane. Yang paling wise adalah memang dia menggunakan ultimate dari sosok seorang Lukas. Udah that's it. Kalau dia pakai ultimate yang lain itu benar-benar nggak worth it menurut gua. Iya sih. Karena memang dari arah output damage pun bisa dibilang cukup besar. Oh my god, One tersiksa, One terejam-ejam. Tapi bakal coba ditukarkan kembali dengan ada Rus Makarov yang harus hilang begitu saja. Caramel mencoba untuk fokus menuju ke arah Turtle supaya tidak ada perfect Turtle untuk para pasukan dari tim Malaysia. Tidak ada kontes kali ini karena tidak ada jungle yang hidup dari tim Malaysia. Wow, ini satu hal yang bagus ya karena mereka bisa mendapatkan sosok jungler ditukarkan dengan roamer saja, bahkan mereka juga bisa ngedapetin turtle, akan langsung mengikis keuntungan yang sebelumnya udah didapetin sama 7GL. Dan sekarang dari seorang Pika juga bakal coba untuk ngedorong bagian bottom lane-nya lagi. Bahkan kalau ngeliat posisi dari Luminaire, ini dia yang mau coba untuk head to head dengan seorang Ombong di atas. Ya, tapi kalau misalnya Luminaire tadi pakai Unleash the Beast itu udah bisa sih head to head dan flicker. For defensif apakah berhasil didapatkan tapi nampaknya tidak. Terlalu sakit damage yang diberikan dari Pika. Summon Force masih bisa bertahan. Mundur dengan flicker. Kali ini para pasukan dari tim Malaysia. Retributionnya tidak terlalu berguna karena Rus Makarov akan termakan ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari tim Indonesia. Mulai bangkit di menit yang ke-8. Mid to the late game. Apakah akan menjadi jawaban? Wah, mid to the late game ya, ini bakal jadi pertanyaan nantinya. Tapi sekarang Clock Up Destiny di tangan dari seorang Obot juga udah mulai diamankan. Dan perbedaan gold udah mulai terpupuk ya dari sekarang sekitar menuju ke angka 1000 untuk perbedaannya. Golden Staff di tangan Caramel semakin tinggi lagi attack speed yang bisa disampaikan. Tapi mereka harus fokus dulu di area mid-nya Luminaire. Dan Luminaire dia masih punya Crimson Beacon, gagal dikeluarkan. Terlalu banyak crowd control di depan sana para pasukan dari tim Indonesia. One by one situation menuju ke seorang Saiful. Akan coba dimakan begitu saja dan one last hit. Saiful kali ini masih bertahan. Tidak bisa terlalu lama tapi setidaknya para pasukan dari tim Indonesia mereka terkena buying time. Rus Makarov fokus dengan tim fan menuju ke arah backline dengan damage yang terlalu besar membuat tim Indonesia harus mundur ke arah belakang. Wah, pertukaran ya. Luminaire 4 kali tumbang di dalam game kali ini. Karena tadi juga mungkin nggak ada informasi ya dengan banyaknya pemain yang udah bersedia, bersiap-siap di sekitar area semak-semak. Dan sekarang waktunya untuk mulai reset Obot. Satu flicker trigger tapi Lihat Fist Crack! Double combo yang dikeluarkan tidak berhasil melakukan apapun. Logando gagal untuk bisa bertahan dan killing spree from Pika. Zaman Force masih berdekatan dengan red turret. Satu turret di area mid lane sangat penting untuk para pasukan dari tim Indonesia. DMS berhasil didapatkan tapi sayangnya Rexy harus termakan. Avatar of Guardian for nothing. Bahkan mereka yang harus kehilangan sosok dari seorang Saiful kembali. Dan Pika tak boleh dia dapat damage yang besar dari seorang Kari. Karena Ombong mungkin sekarang tidak terlalu sakit. Dan mungkin dia masih menuju ke item yang ketiga. Tapi nanti, waduh, kacau walau. ini cover yang benar-benar oke ya yang ditujukan oleh EVOS Over Ayam. Ketika satu freeze crack-nya connect ke arah 3 pemain sekaligus. Pertama untungnya nggak ada follow up damage yang ready tadi. Karena Obot juga udah ngebuka flickernya. Tapi di satu sisi covernya yang bagus. Ini bisa diberikan juga oleh para pemain dari EVOS Over Ayam. Sekarang waktunya untuk mereka mulai bersiap-siap untuk melakukan setup di sekitar area Lord. Dan ini bakal jadi Lord yang cukup penting. Siapapun yang bisa ngedapetin ke arah Lordnya mungkin bisa menembus sampai ke arah passive turret dan Demon Hunter Sword. Kalau misalnya mereka di satu lane yang sama dengan Lord dan mereka fokus untuk dengan Karinya, kayaknya nggak bisa deh Devin. Lord yang menunjukkan passive turret dan akan coba dipasang double fist crack. Mundur flicker for defensive dan lihat para pasukan dari tim Indonesia mereka kehilangan one. EVOS Opor Ayam kehilangan sosok roamernya. Luminaire akan coba masa menuju ke arah dalam dan the power of retribution harusnya di tangan para pasukan dari tim Indonesia. Ada lagi Caramel. Di situ hanya bisa untuk memberikan damage yang besar. Avatar of Guardian for defensive berhasil menarik dari seorang Rexy. Dan Saiful finally ter-take down. Rus Makarov akan menjadi point kill yang kedua. Dan di arah bottom lane, Lordnya berhasil berjalan seorang diri. Pasukan tim Indonesia, EVOS Opor Ayam harus
segera dengan sigap menyelesaikan lore tersebut. Iya, sekarang nggak terlalu menguntungkan ya, karena sekarang dari seorang Rexinya ternyata masih bisa bertahan. Tidak bisa bertahan dengan cukup lama Loganda. Dapat kabar pasukan dari tim EVOS Opor Ayam, mereka menyelesaikan lore tanpa ada basa-basi. Tapi meskipun begitu, wave Super Minion selanjutnya masih berjalan menuju ke arah PS turret dimiliki dari tim Indonesia. Tetap harus dijaga, terutama di area top lane nih, karena dua ya wave minions yang akan segera mendekat. Tapi di satu sisi mereka bisa melakukan defensif dengan baik dan bahkan nambahin poin eliminasi itu ngebuat mereka punya 3.500 gold yang lebih unggul sekarang. Secara itemization, ini juga udah mulai ditambahkan lagi Radiant Armor di tangan seorang Rexy dan juga seorang Wan. Ini udah sangat cukup ya untuk menutup magical damage yang selalu diberikan oleh seorang Obot sebagai magical damage dealer yang bakal selalu bersinggungan dengan sosok frontliner dari EVOS Opor Ayam. Tapi hati-hati. Oke. Luminer, ini agak cukup bandel ya. Iya, dia dari tadi yang paling aktif ke depan gitu loh. Iya, ternyata Luminer masih ada jiwa nakalnya dia, kita lihat-lihat ya. Karena biasanya dia tuh jiwa nakalnya ditemani oleh Danki. Tapi sekarang kan dia sebagai mid laner dan Wan, kalau mau nemenin nakal juga nggak bisa terlalu lama. Nggak bisa, iya. Enak banget untuk melihat Hylos dimakan di depan sana. Betul-betul, tapi mungkin dengan adanya Rexy ya ini lumayan nge-cover sih beberapa movement agresifnya tadi. Karena Rexy ya akhirnya bisa nge-hold dengan grab-grabnya, dengan split-splitnya. Dan jadi satu badan yang lumayan tebal juga beberapa kali bisa menampung segitu banyaknya damage yang sebenarnya bisa dikasih juga nih. Tapi mereka tetap harus aware dengan kehadiran dari Kari. Ombong ini diam-diam menghanyutkan nanti 2 poin eliminasi sejauh ini sebenarnya udah ada di tangan dari seorang Ombong. Oke, sekarang kita melihat di mana mereka mencoba untuk melakukan sedikit invasi. Informasi telah didapatkan, Lumina dapatkan di depan sana. Wan! Dimakan kembali Avatar Scanner for nothing. Lihat seorang Karamel fokus ke seorang Obot. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan nampaknya asap pebal dari seorang Karamel. Wan, nama dari Ponte ini gak bisa bertahan cukup lama, tapi yang dipastikan adalah Luminer berhasil melakukan unleash the best imitation. 3 pemain ditukarkan dengan 1 pemain saja, berarti keuntungan besar berhasil diperoleh oleh EVOS Opor Ayam. Karena lihat mereka targeting yang on point, Karamel fokus ke arah Obot, sisanya mereka bakal coba untuk menahan di bagian tengahnya. Tapi untuk saat ini mungkin belum bisa ngedapetin poin eliminasi yang lebih banyak lagi. Mereka hanya mencoba untuk mengikis supaya area Lordnya ini akan terbuka lebar buat EVOS Opor Ayam. Oke, EVOS Opor Ayam terbuka sangat lebar dan membuat para pasukan dari tim Indonesia bisa berhak untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama kali ini. Tanpa ada pengusiran, Saiful menunjukkan batang hidungnya. Apa yang terjadi Saiful? Face crack telah dikeluarkan mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Indonesia tidak kenal gentar. Double kill dapatkan oleh seorang Pika, tapi lihat damage dari seorang Kari. Shutdown! Rexy mencoba untuk menzoning out seorang Ombong. Terlalu sakit bisa diberikan nama Rexy tumbang double kill. Looking for triple kill. Tapi sayangnya Luminer dan juga sosok dari seorang Karamel. Targetnya menunjukkan seorang Rose Makarov supaya tidak ada power of retribution. Dan itu dia, the power of Hanzo. Bisa mendapatkan 1 buah poin kill tanpa harus berdekatan dan the power of retribution yang sudah hilang memastikan EVOS Opor Ayam mendapatkan Lord mereka yang pertama. Iya, pengejarannya berhasil ya, tapi tetap harus aware dengan kehadiran dari Obot dan juga Ombong yang berhasil mengikis setengah darah, bahkan Karamel juga tadi hampir terkena damage yang lumayan terasa dari seorang Obot. Teman hati-hati Obot. Oke, dan pakai di sana Avatar of gantian. One again. Berapa kali dia harus tumbang dengan sia-sia? 5 kali. Wan, anak mana dari Pontini. Alamak, mama. Bahaya sih ya tadi posisinya. Karena bisa dibilang Wan mencoba untuk nge-cover teman-temannya sih. Untungnya tidak ada yang tumbang lagi selain dari seorang Wan, mengingat mereka punya Lord yang sedang berjalan dari area top lane. Dan tadi hampir juga kikis nih base turret di area top lane karena wave management dari 7GL yang lumayan bagus. Bahkan kalau ngeliat dari itemization Spoon, ini dari Karinya tersendiri udah punya Wind of Nature yang bakal jadi 1 protection lebih banyak. Dan ngebuat dari EVOS Opor Ayam harus lebih agresif lagi kalau misalnya mereka ingin ngedapetin base turret. Oke, tapi sekarang yang seperti aku sudah bilang Nevin, Lord nggak bakal bisa cukup cepat didapatkan karena Kari di sana tuh. Kari speedy light dulunya itu akan sangat dengan sigap. Mau nggak mau Karamel minimal mancing Karinya dulu. Gimana caranya Wind of Nature keluar? Gimana caranya Karinya bisa mengeluarkan sumber source skill yang dia miliki. Semacam flicker, semacam Wind of Nature utility yang dia miliki. Karena kalau enggak ya sama aja. Berat mereka menang Kari. Kalau sedangkan Wan,
di depan sana, boro-boro nahan Kari. Kena poking-poking aja udah mulai cukup berasa nih, Vin. Iya sih, apalagi tadi kita sempat ngelihat ke arah atomizations-nya juga, sekarang ada Malefigan juga, jadi makin jauh range yang bisa dijangkau oleh seorang Kari. Oke, mencoba tim fight di belakang sana, tapi Karamel nampaknya gagal untuk mendapatkan Saiful. Dengan Avatar of Guardian yang hampir saja tidak keluar kali ini, membuat para pasukan dari tim Malaysia mereka porak-poranda. Best crack di depan sana, dan bahkan Rexy tertangkap. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan sosok seorang Rexy. Ya, dua base turret sepertinya udah menjadi satu keuntungan yang sangat besar buat Equals Over Ayam secara objektif. Tapi ini ngebuat dari 7GL juga ternyata masih bisa melakukan defensif, bahkan mereka juga masih bisa keluar ke area jungle mereka, ngambil ke arah purple buff dan orange buff yang nggak terlalu di pressure nih sama teman-teman dari EVOS. Tapi hati-hati. Gak bisa masuk dia Nevin masalahnya. Kalau dia masuk ke dalam jungle, ini berbahaya banget untuk mereka. Dan lihat dari seorang Karamel berhasil selamat dari ganking dilakukan oleh para pasukan dari tim Malaysia. Dengan kondisi kali ini, Saiful ini memang cukup berbahaya. Dia kalau bisa Avatar of Guardian-nya nggak kena siapa-siapa sih. Iya. Avatar of Guardian ya bakal jadi satu penentu juga karena bisa memberikan efek stun yang benar-benar luas banget. Tapi menurut Bang Oji ini masih bisa kontes nggak ke Lord? Kalau misalnya ngelihat dari arah Lordnya karena ini udah cukup powerful masuk ke arah menit yang ke-17. Dan kita ngelihat juga bagaimana dari Luminaire punya chance yang besar juga untuk memberikan output damage. Offense crack! Berhasil depan sana, berhasil mendapatkan 1 point kill. Tuan Fat dari belakang One. Menutup jalan para pasukan dari tim Malaysia. Lihat zoning out yang terjadi dan wabah combo combro. Berhasil mendapatkan Rexy. Tapi Ombong masih free hit dari belakang sana. Dan itu dia flicker dengan face crack. Berhasil mendapatkan One. Lagi-lagi Karamel mencoba untuk menukarnya. Tapi ternyata Makarov yang menjadi target pertama mereka. Mundur ke arah belakang, Pika versus everybody. Pika, can you do it? Pika double kill. Pika versus everybody. Menuju ke arah mid lane. Dengan ada satu wave minion yang mereka miliki tanpa ada base turret. Terlihat Ombong seorang diri, tapi apa pun terjadi. Fokus ke arah base-nya, gak peduli. Dan EVOS, Opor, Ayam berhasil mendapatkan game yang pertama. Oh my god, tidak diduga-duga.